Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Mu'az merupakan salah seorang sahabat Ansor yang berasal dari Madinah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi besar dan tampan, bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Sa'ad bin Mu'az adalah seorang pemuda yang dikenal pandai menunggang kuda dan terkenal dan sangat pemberani. Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Asyal, dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yastrib, sekarang adalah Madinah. Saat itu Sa'ad berusia 31 tahun. Cerita keislaman Sa'ad bermula ketika serombongan orang-orang Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada penduduk Yastrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mendengar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun teringat dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya akan diutus seorang Rasul di tanah Arab dengan ciri demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan Rasul. Pendatang Yastrib ini pun beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Mu'az mendapatkan hidayah memeluk Islam. Dan kemudian pada saat duta Islam Mus'ab bin Umair berdakwah di Yastrib dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad tercengang dan gelisah. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya Usaid bin Hudair untuk menemui Mus'ab, yang ketika itu bersama Asyad bin Zudarah, anak bibi Sa'ad bin Mu'az, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sampainya di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan 2 orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Harisah sudah menemui Asyad bin Zudarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah. Sa'ad mengambil tombaknya lalu menghampiri Asyad bin Zudarah dan Mus'ab. Namun, tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemburu dan kecewa, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada Asyad bin Zudarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak ingin hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya.
Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil, kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan tentang Islam kepadanya dan membacakan ayat Al-Quran dari permulaan surat Al-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar, kata Mus'ab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat. Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ia kemudian memungut tombaknya lalu kembali menuju Bala Irung yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya." Saat melanjutkan, tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan Bani Abdul Ashal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Ia memilih mengabdikan dan berjuang untuk Islam. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW mempersiapkan pertempuran di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas pada perang Uhud yang bergejolak. Sa'ad menjadi tameng Rasulullah SAW, tegak berdiri di sisi beliau. Di Khandaq, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka parah terkena panah Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk merawat Sa'ad di kemah Al-Wahidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Dan pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraisyah yang berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di perang Khandaq, Rasulullah SAW langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari melakukan pengepungan, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'az yang disepakati dari Rasulullah SAW menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraisyah." Saat bersikap tegas, ia memutuskan hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit." Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalanmu, maka
terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Saat ingin di hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah utusan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang Sa'ad lalu berkata, kebahagiaan bagimu wahai Sa'ad. Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kematian Sa'ad telah membuat arsy Allah terguncang. Wallahu a'lam bishawab.